Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para mahasiswaku sekalian? Bertemu lagi bersama saya, Fadli Sukowiryanto, di pertemuan ke-11 di mata kuliah Ekonomi Publik Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kelapangan, diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Baik, hari ini kita sampai di pertemuan ke-11 di mata kuliah Ekonomi Publik Islam bersama saya, dosen program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Fadli Sukowiryanto, SPD MSI. Hari ini saya akan membahas bagaimana pandangan Islam, bagaimana tinjauan Islam dalam memandang hutang negara. Oke, ini profil saya seperti di pertemuan sebelumnya ya. Oke, ini referensi yang bisa kita pakai di mata kuliah kita hari ini, gitu ya, terkait Al-Amwalnya Abu Ubaid, kemudian Yusuf Qaradawi tentang fikih negara, hukum zakat Yusuf Qaradawi, kemudian ada beberapa bukunya Prof. Nurul Huda terkait keuangan publik Islam ya, ekonomi pembangunan Islam ini bisa kita baca ya, terkait juga pemikiran para tokoh Islam, para tokoh pendidikan Islam di bukunya Nata Abudin ya, di seri kajian filsafat pendidikan Islam. Nanti kita akan membahas ya terkait hutang gitu ya. Kita tahu negara kita Indonesia berhutang gitu ya. Nah, kita bahas bagaimana tinjauan dalam Islam tentang berhutang. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Oke. Nah, ini mata kuliah kita konsep hutang dalam Islam. Ya, Islam memandang hutang bagaimana. Kemudian jenis hutang negara. Kemudian hutang negara dalam tinjauan Islam. Kita akan membahas 3 outline ini ya. Setelah kita bahas tujuan. Ya. Oke, ini nanti kita akan bahas. Selanjutnya, nah materi hari ini, tujuan dari materi hari ini ya. Bertujuan apa? Nanti setelah kalian, ya, setelah kita keluar dari pertemuan ke-11 ini ya, kita selesai membahas, berdiskusi di kelas gitu ya, kalian nanti bisa menganalisa ya kebijakan hutang negara dalam tinjauan Islam. Kalian tahu nanti bagaimana Islam meninjau hutang. Untuk kalian tahu ya, kita bisa diskusikan lebih lanjut ya. Nanti di akhir saya ingin kalian bisa komen ya. Menurut kalian bagaimana sih ya? Apakah negara ini harus berhutang gitu ya demi menyelamatkan gitu ya, demi menyelamatkan negara, menyelamatkan rakyat, atau sebenarnya nggak boleh hutang negara itu? Nanti kita akan bahas ya, karena saya pengen juga kalian komen ya di kolom komen nanti ya, bagaimana pandangan kalian ya. Jadi eh, setelah pelajaran ini tidak hanya diharapkan kalian mengerti saja, tapi bisa berdiskusi ya, bisa kita diskusikan lebih lanjut ya, terkait apa? Terkait materi hari ini. Oke? Selanjutnya, nah kita sebelum kita ngomongin, oh boleh nggak sih negara hutang? Hutang tuh gimana sih dalam Islam? Nah, kita coba tarik garis mundur dulu, ya kita tarik garis dari belakang terkait hutang dalam Islam. Ya, dalam Islam sendiri hutang piutang diperbolehkan. Nah kita lihat ya. Jadi, oh nggak boleh, hutang itu nggak boleh kalau nggak dibayar. Tapi kalau dibayar pasti diperbolehkan. Itu. Jadi dalam Islam hutang piutang diperbolehkan dalam Islam karena ia termasuk akad tawun atau tolong menolong. Ya gunanya tadi, asal jangan kita nggak boleh ngebohongin orang dalam berhutang gitu ya. Hutang nih belum makan, ya memang beneran belum makan. Kalau sudah makan nggak boleh gitu ya. Bohong gitu ya. Bukan nggak boleh berhutang selama kan nggak. Keperluannya yang penting bilang apa keperluan untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan dan juga merupakan akad tabarruk atau sosial gitu ya. Nah, hutang itu terkait dengan sosial gitu. Manusia ini madaniun bitabai. Manusia ini makhluk sosial gitu ya. Gak akan pernah bisa hidup manusia ini ya tanpa bantuan orang lain gitu. Oh, saya bisa semuanya sendiri. Ah, nggak akan gitu ya. Manusia hidup harus
dan pasti membutuhkan orang lain untuk hidup. Gitu. Sebagai kepedulian untuk membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Jika teman kita, jika orang sekeliling kita ini butuh kita gitu, sedang mengalami kesulitan, maka wajib hukumnya kita membantu. Islam ini ya, dalam Islam ini sangat apa ya, sosial, jiwa sosialnya ini sangat tinggi. Contohnya apa? Kita bisa ambil contoh ketika kita masak nih, misalnya kita masak di rumah gitu ya, kemudian bau dari masakan kita, apa, masakan yang menyengat, misalnya kita masak jengkol gitu ya, yang baunya menyengat, atau pete gitu ya, petai itu, kemudian baunya tetangga, baunya sampai ke tetangga, tetangga ini pengen gitu ya, pengen jengkol atau pete, kita sunnah untuk membagikan ke mereka gitu ya. Kita setidaknya jangan sampai mereka, oh wah kepengen nih tetangga saya masak kok saya nggak dibagi gitu ya. Nah ini mikirin orang lain gitu. Jadi jangan kehidupan ini hanya memikirkan diri sendiri. Itu dengan hutang. Ketika ada teman kita, saudara kita, sekeliling kita butuh bantuan kita dalam hal finansial contohnya ya. Kalau hutang ini kita ya bantulah semampu kita. Tapi jangan mengada-adakan, kalau kita nggak ada diada-adakan, jangan. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Itu oh bisa nih nanti dia bayar nih, ya nggak apa-apa itu kita pinjemin. Oke. Selanjutnya ini masih konsep hutang dalam Islam. Dalam bahasa Arab, hutang disebut dengan al-qard, ya, yang secara etimologi artinya adalah memotong. Tuh. Sedangkan menurut syariah atau kaidah Islam memiliki makna memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapapun yang membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar. Nah, kita lihat ya, menurut syariat atau kaidah Islamnya memberikan harta. Jadi harta kita berikan dengan dasar kasih sayang. Jadi ada dasarnya gitu ya. Yang mau kepada siapapun yang membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar. Harus pemanfaatannya benar. Kita kalau mau minjemin orang, ketanya juga nih, oh buat apa peminjamannya? Takutnya kan dibuat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat itu, untuk ya misalnya untuk mabuk-mabukan, untuk membeli minum-minuman keras, untuk membeli obat-obatan terlarang. Ini nggak boleh gitu. Serta akan dikembalikan lagi. Nah, kita lihat serta akan dikembalikan lagi. Jadi kita butuh apa? Kita butuh komitmen kepada yang kita hutangin. Ya, iya nih saya kasih uang 1 juta misalnya. Tapi kamu komitmen kapan? Itu yang kembaliin ke saya. Itu kepada yang memberikan. Maka itu ini disebut juga sebagai pinjaman. Itu kalau memberi aja itu hadiah gitu ya. Atau tanpa dasar apapun hibah gitu ya. Tapi kalau kita minta kembali lagi namanya pinjaman itu, karena ini butuh komitmen. Akad qard ini, akad pinjaman ini butuh komitmen, ada klausa-klausanya, tidak seperti hibah gitu ya. Kalau hibah ya kita kasih aja, ya kita mau ngasih orang kacamata gitu ya, ya udah kasih aja, bukan karena iba, karena kasihan, kata kagum, kata terima kasih, enggak, kita kasih aja. Atau hadiah gitu ya, kalau hadiah karena kita kagum, oh iya ya ini keren nih orang ini nih bisa jawab pertanyaan nih, saya kasih sepeda lah itu. Nah ini contoh-contoh hadiah gitu. Kalau hutang gitu ya, ya berarti ada orang A gitu ya, butuh sesuatu, dia minjam ke B, nah B pasti minta balikin, ada komitmen di antara mereka berdua itu terkait dengan pinjaman. Oke. Hutang diatur dalam Islam. Nah, Islam ini mengatur sangat rinci tentang Islam. Fa idza tadayantum bidainin faktubu. Kalau ada orang yang bertransaksi ya dengan dain, minjam meminjam gitu ya, berhutang, faktubu. Kata Allah dalam firman-Nya, tulis. Artinya apa? Ya harus ditulis, harus dirinci. Itu ya, ini mau pinjam apa, buat apa, berapa besarannya. Ini harus, itu ya. Dalam Islam tuh harus ditulis. Itu kan hutang negara. Kalau kita ngomongin dalam negara gitu ya, ya harus tahu peruntukan. Oh hutang misalnya 1 triliun. Oh buat nanti pembangunan kereta cepat misalnya ya. Sampai tenornya berapa tahun untuk balikinnya. Kemudian kalau masih ada bunga gitu ya, ya ini susah dihindari untuk bunga ya, apalagi kalau negara ya. Nah ini bagaimana nanti hukum negara minjem dengan bunga? Nah, nanti kita bisa diskusikan gitu ya. Karena saya pengen memberikan kepada kalian ini apa? Konsep hutangnya dulu nih. Gimana hutang negara? Walaupun nanti ada pro kontra ya. Satu faktor kecil dalam urusan ekonomi umat. Hutang juga bukan saja dilakukan oleh orang yang tidak mampu. Nah kita lihat ya. Jadi nggak melulu orang hutang tuh karena dia nggak mampu, nggak. Negara nih misalnya ya,
Ya belum tentu nggak mampu, padahal keadaannya mampu ya, namun juga oleh orang yang mampu atau memiliki banyak harta. Kayak kartu kredit lah. Kartu kredit ini belum tentu dia nggak mampu gitu. Kalau ditaksir-taksir gitu ya, misalnya, oh saya bisa kok beli ini itu, tapi ada kebutuhan yang lebih mendesak gitu. Banyak sekali permasalahan dan konflik yang hadir dari soal hutang. Nah, tadi karena di Islam ini kan sudah ditentukan ya. Akhirnya tadi kalau kita nggak nulis, kita lupa gitu. Manusia kan insanu makan kata onisya. Jadi manusia tempatnya salah dan lupa, pasti hidup di dunia ini pasti kita pernah berbuat salah gitu ya. Dan juga pernah lupa, makanya ditulis itu. Bisa berdampak pada permasalahan sosial karena hutang tadi apalagi terkait finansial ya, uang ini dampaknya bisa panjang gitu ya. Islam tentu saja akan mengatur setidaknya secara prinsip umum karena persoalan teknis bisa saja berubah karena teknis di lapangan yang bisa berubah lah. Nah, dalam umum diatur tadi yang tuh saya bilang faktubuh gitu. Dan tentang pelunasan hutang. Ini tadi kalau kita berhutang ya atau orang hutang ke kita itu harus wajib dilunasi. Islam melarang umatnya untuk meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Jadi nggak boleh ada orang meninggal masih punya hutang. Makanya ketika biasanya kalau kita tahu ya di pemakaman-pemakaman gitu ya, terus suka ada, oh jika ada yang masih mempunyai urusan finansial terhadap almarhum atau almarhumah gitu ya, maka datang ke ahli warisnya, mau harus dibayarkan gitu ya, atau diikhlaskan. Itu pilihannya dua, dibayar atau diikhlaskan. Kalau nggak ikhlas, kalau orang yang punya, yang dihutang juga nggak punya duit, ya harus dibayarin. Gitu. Hutang bisa menjadi pemberat dan penghapus kebaikan. Nah ini krusial sekali ya. Jadi bisa menghapuskan kebaikan-kebaikan kita. Kalau orangnya nggak ridho, orangnya sampai nggak bisa makan gitu, nggak bisa hidup karena kita ngutang sama orang tersebut. Nah ini bahaya karena kita kelak dihisab di akhirat gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh hadis berikutnya, ada hadisnya, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, ya, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat. Karena di sana di akhirat tadi tidak lagi dinar dirham. Itu. Ya, jadi intinya tidak melulu tentang apa, tentang nilai atau value gitu ya, tentang kuantitas gitu ya, tapi kualitas. Kalau ada utang berapa ya bayar gitu. Cuma 5.000 doang nih. Ngapain sih dimintain ya? Dulu kenapa kita minjam 5.000? Itu. Ini jadi hadis dari riwayat Ibnu Majah ini ya, menandakan bahwasanya berapapun hutangnya harus dilunasin. Oke, yang lebih parah dari berhutang adalah ketika mereka tidak berniat untuk membayar dan menyelesaikan hutangnya. Ini yang parah sekali ya. Jadi ini sesuatu yang eh, sangat tidak terpuji jika kita bisa ada orang berhutang sama orang lain gitu, tapi dia nggak niat buat balikin, wah malah buat jalan-jalan atau kayak gimana gitu kan, ada lah ya. Ternyata masih punya hutang gitu ya. Nah ini nggak baik. Mereka akan diberikan status sebagai pencuri. Nah hadis yang diriwayatkan di Ibnu Majah juga, kalau orang yang kayak gitu ya, dia nggak ada niat membayar, malah mencuri, berarti mengambil apa yang bukan haknya. Kan bukan haknya dia haknya apa? Meminjam, bukan memberi gitu. Kalau memberi terserah gitu ya. Tadi saya bilang hibah atau hadiah ya terserah. Tapi kalau meminjam, itu ya harus dibalikin karena menggunakan makan uang yang bukan haknya, sama seperti pencuri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Nah, kita nggak mau kan seperti syarik gitu ya, seperti pencuri gitu ya, orang yang mengambil bukan haknya, itu kan pasti nggak mau ya. Pasti adab Allah tuh pedih. Itu. Oke. Jadi ketika kita berhutang ya, atau negara berhutang ini ya, apa saja sih yang harus dilakukan? Yang pertama pastinya eh, hutang ini. Kenapa sih kita bisa melakukan hutang itu? Pastinya kalau udah keadaannya terpaksa banget. Ya negara misalnya, negara ini sudah sangat terpaksa melakukan hutang gitu ya. Oh tidak ada uang lagi nih mau ngebangun, misalnya mau ngebangun eh, kereta listrik gitu ya misalnya ya, atau kereta cepat gitu itu nggak ada uangnya lagi gitu ya. Ya mau nggak mau berhutang, tapi kita lihat dulu apakah kereta listrik itu prioritas atau tidak gitu ya dalam berhutang gitu. Oh ternyata kalau misalnya dari sini ke Bandung gitu ya sekarang nih ya, kita bisa diskusikan, open discuss, kita akademis, kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya. Misalnya, oh dilihat dulu nih, oh kalau pakai kereta biasa aja peminatnya berapa? Oh apa sih urgensinya kita ngutang buat
kereta cepat itu apa gitu. Sama ketika kamu gitu ya ngutang sama si A gitu 5.000 buat apa ya? Oh, buat beli makan misalnya. Apa kamu dengan kamu tidak makan kamu bisa mengancam jiwa kamu gitu ya? Ada makosid syariah, ada hifzun nafasnya terganggu atau enggak? Kalau enggak ada, ya udah enggak usah itu ya. Ini makanya pastikan dalam keadaan apa? Terpaksa. Nah, selanjutnya niatkan untuk membayar setelah minjem gitu ya. Iya pasti saya ganti. Itu harus ada kata itu keluar. Bukan cuma di mulut aja tapi di otak dan di hati gitu ya. Jadi ada oh iya ya Indonesia akan membayar nih hutang hutang terhadap IMF misalnya, hutang sama negara A, negara B, negara C gitu ya. Ini harus niatkan untuk membayar ya. Mungkin dituangkan dalam MOU dari tenor berapa tahun segala macam gitu ya. Kemudian tadi tulis transaksinya. Tadi saya bilang harus ditulis transaksinya. Oh, nanti pelunasan hutang gitu ya atau pembayaran tiap bulan itu harus ditulis gitu ya transaksinya. Selanjutnya adalah hindari riba sebisa mungkin ya. Ketika kalian sudah memangku jabatan, kalian ada riba atau enggak nih? Ada bunganya atau enggak nih? Ya kita bisa lihatlah bunga ataupun nanti misalnya ada akadnya tadi, akadnya ijaroh gitu ya. Atau akadnya sewa menyewa atau berbisnis itu kita lihat lagi. Yang terakhir, jika sudah punya ya kecukupan uang, ya, segera lunasi hutang. Indonesia kalau sudah punya cukup uang gitu untuk melunasi hutang nggak perlu bangun-bangun apa-apa lagi, ya, lunasin hutangnya. Jangan malah menumpuk hutang. Negara tuh harusnya ya tadi melunasi hutang karena tadi tiap orang yang lahir ya kira-kira sekarang sudah sekitar 7 juta lah ya. Saya belum tahu validnya sekarang berapa, harus bisa divalidasi lagi berapa utang ya per kepala kita sekarang. Intinya tiap orang sekarang tiap bayi dilahirkan masih ada utang. Nah, ini kita masuk ke mata kuliah keuangan publiknya ya, terkait lebih terkait negaranya ya. Jadi hutang negara itu ada domestik dan internasional. Tuh. Ya, jadi domestik ini ya berarti ya terkait dalam dalam negeri saja hutangnya, gitu, tujuan dalam negeri dan sebagainya. Kalau internasional ya ke IMF, negara-negara lain gitu ya. Nah ini negara bisa berhutang ke sana, itu ya. Bahkan ada contohnya salah satu instansi ya, instansi itu instansi sepak bola PSSI gitu lah. Ini kita ngomongin dalam negara itu bisa berhutang terhadap tim-tim gitu ya. Ya terhadap tim utang, utang apa, utang entah utang utang eh apa ya utang hadiah gitu ya utang hadiah ataupun utang jasa itu nih hutang semua itu ditulis itu internasional utang dari negara lain. Nah ini saya sedikit membahas saja terkait pro kontra hutang negara. Beberapa pendukung utang negara percaya bahwa utang negara sangat diperlukan untuk bisa menjalankan operasional pemerintah ekonomi negara, tapi tetap saja ada kelebihan dan kekurangan utang pemerintah, yaitu yang pertama, utang negara mampu mendorong perkembangan ekonomi. Ya, banyak negara banyak yang menutup defisit ekonomi dengan cara minjam uang. Misalnya Indonesia lah, ada berapa cara gitu ya untuk apa? Untuk menutup defisit ekonomi dengan cara meminjam uang. Itu minjam uang sama negara lain gitu ya. Pemerintah bisa memanfaatkan utang untuk bisa mendanai berbagai proyek pembangunan. Dari saya bilang sebagai contoh kereta cepat dan sebagainya, gitu ya. Beberapa pembangunan infrastruktur dan pendidikan nilai turut berkontribusi untuk peningkatan kapasitas produktif perekonomian negara. Tadi utangnya untuk apa? Untuk bangun infrastruktur. Kemudian pendidikan nanti menghasilkan SDM-SDM yang berkualitas. Itu ini bisa juga nanti negara juga jadi lebih maju, nanti bisa bayar hutangnya. Kedua, pihak pemerintah bisa menggunakan utang sebagai satu saluran instrumen kebijakan ekonomi. Dengan adanya kebijakan ekonomi, maka pemerintah akan berupaya untuk bisa mencegah efek negatif dari adanya fluktuasi siklus bisnis. Ya, tadi pemerintah ini ya pro-nya tadi ya bisa pakai utang negara untuk instrumen kebijakan ekonomi gitu ya. Dan adanya kebijakan ekonomi tadi pemerintah bisa mencegah efek negatif dari fluktuasi siklus bisnis. Untuk bisa melakukannya, maka bank sentral bisa memanfaatkan surat utang ya tadi dengan surat utang negara gitu ya, sukuk dan sebagainya ya. Ini bisa sebaiknya bank sentral akan memberi surat utang pemerintah di pasar saat negara ingin mendorong perkembangan ekonominya. Ketiga, penerbitan surat utang mampu merangsang pasar obligasi ya, korporasi gitu ya. Oh jadi berlomba-lomba nih gitu ya, untuk ngebayar gitu ya, ngebayar pembiayaan tadi gitu ya. Akibatnya perkembangan suatu negara kemungkinan pasar obligasi korporasi untuk turut berkembang. Jadi bisa berkembang terkait
pasar obligasi korporasi. Namun kita lihat ini minusnya ya, pengkritik menilai bahwa utang negara mempunyai banyak kelebihan, yaitu tadi kekurangannya berarti ya, kelebihan untuk pengkritik nanti kekurangan gitu ya. Utang negara bisa melahirkan efek crowding out, yaitu jika pihak pemerintah menjamin dana terlalu besar di pasar domestik, maka hal tersebut akan mengurangi dana yang dipinjam oleh sektor swasta. Kemudian penerbitan utang ya diartikan sebagai besarnya pasokan. Hal tersebut memungkinkan terjadinya akses pasokan sebagai pasar, sehingga pasar tidak mampu menyerap surat utang pemerintah. Yang tadi ini memancing investor, menarik permintaan mereka. Jadi ya tadi intinya crowding out tadi, efek crowding out tadi, crowd kan orang banyak ya. Itu ya, jadi agak chaos gitu ya. Yang kedua berimbas pada devaluasi mata uang ya. Ini sangat naif sekali ya, sangat apa ya, sangat sangat menyedihkan sekali kalau nanti berefek ke devaluasi mata uang. Bila suatu negara mengalami kondisi gagal bayar utang, maka kecenderungan alaminya adalah menurunkan beban utang negara. Hal tersebut sering dilakukan dengan cara mendevaluasi mata uang negaranya. Kalau terlalu banyak apa namanya hutangnya. Devaluasi ini kalau yang belum tahu adalah upaya menurunkan nilai daya beli mata uang domestik. Jika dilakukan hal tersebut bisa menurunkan tingkat kepercayaan perekonomian negara. Yang ketiga, utang sangat rentan sekali terhadap pelarian modal. Lihat tadi, modal orang jadi pernah nggak mau nanam modal di Indonesia lagi, itu di suatu negara lagi. Jadi ya tingginya kepemilikan asing pada suatu utang pemerintah membuat suatu keadaan perekonomian terjadi berdasarkan aksi spekulan. Wah, pokoknya nanti jadi tempat investasi gitu. Sekarang Menteri penanaman modal nih eh, Pak Prof Bahlil ya. Pak Bahlil ini ya jadi nanti kebingungan gitu ya. Nanti penanaman modalnya orang jadi chaos gitu ya. Mereka mau menarik dana investasi kapan saja untuk bisa mendapatkan keuntungan jangka pendek ataupun mengamankan dananya. Arus modal keluar asing bisa melahirkan tekanan atas nilai tukar. Adanya tekanan nilai tukar yang besar semakin semakin besar tersebut akan melahirkan defisit perdagangan nasional. Tadi nggak bagus lah terlalu banyak hutang juga ya, hutang negara gitu ya, negara hutang ke domestik maupun internasional tadi efeknya juga nggak kurang baik gitu ya. Walaupun ada beberapa beberapa orang yang setuju yang tadi ya nih setuju dengan hutang yang bisa mendorong perkembangan dan sebagainya, tapi tetap saja takutnya yang investor ini bisa kabur gitu kalau sudah terlalu banyak hutangnya. Oke, baik. Oke, baik. Sampai sini saja pertemuan kita ya. Jadi intinya saya ingin berdiskusi lebih banyak ya dengan kalian. Kalian bisa tulis di kolom chat ya. Bagaimana sih pandangan kalian ya terkait hutang ya, hutang negara dalam Islam ya. Apa sih dalilnya boleh hutang? Tadi karena boleh hutang, kemudian tidak boleh hutang gitu harus dilunasin. Ini gimana sebenarnya? Ya untuk pembangunan negara ya. Selain hutang, kalau kalian punya solusi selain hutang, bisa tulis di kolom chat di bawah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.